Animasi barusan aku bikin pakai PowerPoint. Penasaran gimana caranya? Coba tonton dulu sampai habis. Aku jamin nggak akan mengecewakan. Oke, selamat datang di Ngelogo, ngimajinasiin gerak logo. Intinya aku bakal berbagi gimana caraku bikin intro dari logo-logo khususnya klub atau atribut-atribut sepak bola pakai PowerPoint. Dan kebanyakan ini versiku sendiri. Jadi lebih bebas dan nggak melulu persis sama kayak yang aslinya. Ya, orang mungkin lebih suka nyebutnya tutorial atau apapun itu, tapi aku sendiri sebenarnya lebih suka bilang ini sharing aja. Karena aku nggak memposisikan diriku sebagai orang yang menggurui, gitu. Nah, meski serupa, tapi ini sama sekali nggak menghapus introversi. Mereka tetap ada, tentu nggak sesering yang ngelogo, dan fokusku ke depan itu bakal lebih banyak ke sini mulai sekarang. Kenapa? Karena ke depan aku bakal lebih banyak bahas tentang PowerPoint, bola, dan atau keduanya. Oke, langsung aja ke episode pertama, ngelogo Start the Wrongs. Sebelum ke alasan, aku jelasin singkat tentang Stade de Reims. Ini adalah klub bola yang bermarkas di kota Reims, Prancis, dan sekarang main di Ligue 1, kasta tertingginya sepak bola Prancis. Buat lebih detailnya, teman-teman bisa cari artikelnya di internet atau paling gampang ya main aja ke Wikipedia. Logo Reims yang sekarang dipakai itu adalah logo baru per tahun 2020. Pertama kali aku kenal sepak bola Eropa, Reims itu masih pakai logo yang ini. Kalau dibanding yang sekarang ya jauh lebih jos yang sekarang lah ya. Tapi kita nggak akan bahas estetika logonya, biar para ahli aja yang bahas. Nah, kenapa aku pilih Stade Reims sebagai episode pembuka? Karena mereka lagi naik daun sekarang? Karena pelatihnya cuma orang biasa yang dulu hobi banget main Football Manager? Atau karena jersinya mirip Arsenal? Atau karena top skor mereka yang sekarang dan juga top skornya Ligue 1 sekarang itu pemain Arsenal? Ya itu semua emang betul, mungkin menyumbang 10% dari alasanku. Tapi alasan terbesarnya adalah karena logo itu sendiri. Kenapa? Soalnya logo yang tipenya kayak logo type ini, yang mainan huruf gitu, itu cocok banget buat dimainin pakai PowerPoint. Nah, makanya buat permulaan sekaligus uji coba, kalian aja aku pilih Stade de Reims. Oke, dah kelamaan basa-basinya, sekarang langsung aja kita masuk ke bedah animasinya. Aku pindah latar dulu biar deket sama komputer. Au, au, au. Oke, udah pas. Ini kayaknya besok lagi aku bikin latarnya kayak gini aja langsung dari awal biar nggak usah mindah-mindahin. Ini juga udah tak sesuaiin lightingnya dan lain-lain. Setnya udah tak benerin semua. Ini yang biasanya buat rekaman Ars PPT, yang itu kalau bahas-bahas PowerPoint. Nah sebenarnya di sana juga itu yang bahas buat fantasi, tapi ya udahlah. Oke, ini habis ini kita langsung buka aja PowerPoint-nya, tapi aku mau atur dulu software untuk screen record-nya, jadi ini aku matiin dulu. Oke, semuanya udah siap, sekarang kita mulai. Nah, udah. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Oke, new presentation. Nah, ini dia sudah terbuka PowerPoint-nya. Ini aku alt tab aja. Nah, ini dia. Sebelumnya itu aku udah siapin bahan-bahannya, maksudnya itu bagian-bagiannya, logo ROMS-nya. Terus potongan-potongannya ini tuh aku udah potong di Corel Draw. Karena masing-masing part atau bagiannya itu bentuknya rumit. Sebenarnya bisa sih tetap dipotong-potong di PowerPoint, tapi apa ya, terlalu jelimet, terlalu sayang aja. Nanti kualitasnya malah nggak bagus. Gitu. Oke, pertama sekarang kita drag logo ROMS-nya. Kita pakai yang udah dipotong karena aku nggak butuh tulisan satu ROMS-nya. Aku cuma butuh logo type-nya aja. Ini kita drag ke PowerPoint-nya. Sini. Oh, aku lupa kan. Ini kita hapus dulu, kita hilang-hilangin biar bersih. Nah, setelah itu, setelah udah kita drag ke sini, kita tengahin. Align center dan align middle supaya praktis. Bisa juga ini sebenarnya pakai insert ya, insert picture. Kayak gini, insert pictures, terus cari mau di mana filenya. Tapi terlalu lama, aku lebih suka yang cepat, pakainya drag aja. Nah, setelah logonya ini logonya udah masuk ke PowerPoint, aku bikin logonya ini dikasih warna yang beda. Jadi biar nanti pas aku
taruh bagian-bagiannya itu kelihatan bedanya, mana yang bagian, mana yang logo buat template-nya gitu, buat alasnya. Nah, caranya kita ke format sini yang picture tools, terus kita ke colors ini, terus kita cari misalnya yang ini full hijau atau yang full gold ini misalnya. Oke. Nah, kalau udah matang sekarang kita masukin potongan-potongannya. Misal dari ini dulu, masukin, kita pasin aja, kita masukin semuanya. Ini nanti aku time lapse aja bagian ini, saya tak tutup dulu. Nah, kalau udah masuk semua, terus kita tiriskan, terus tunggu dingin. Maaf. Oke, ya maksudnya setelah udah dipotong semuanya itu kan kelihatan nih, ini yang sebelah sini itu yang potongan-potongan, yang part-part. Nah, ini yang logo buat alas tadi yang aku bilang buat alas. Nah, jadi yang hijau emas ini buat guide-nya nanti, buat panduannya lah. Nah, kalau udah nanti ini boleh banget ditinggal, boleh juga hapus yang ini logo hijaunya ini, atau kalau mau dibiarin di situ juga nggak apa-apa. Kalau aku lebih suka ini tak tinggal, tak biarin di situ karena nanti aku mau pakai lagi. Ini tak balikin ya ke tengah. Nah, itu di belakang sana ada yang warna emas hijau lah. Itu di paling belakang. Nah, langkah selanjutnya itu aku ganti juga nama-nama partnya ini, masing-masing ini yang S dan lain-lain itu aku ganti nama-namanya. Masing-masing itu di selection pane. Caranya gini. Tuh, ini kan masih picture-picture semua tuh. Tuh kan pasti bingung nanti kalau pas kita ngerjain. Nah, makanya nanti ini mau tak ganti. Nah, tapi sebelum ke sana ini mau aku time lapse lagi, jadi ini aku matiin dulu. Nah, kurang lebih kayak gini udah jadi, udah tak namain semua. Nah, kalau udah mantap sekarang kita animasiin. Nah, oke, udah siap. Sekarang kita lanjut lagi. Pertama, kita mulai dari perisainya. Nah, supaya nggak kaku, aku pengen perisainya ini turun dari atas, turun pelan gitu. Dan yang turun duluan itu yang merah. Terus habis itu yang putih nyusul. Untuk bikinnya itu caranya gampang. Jadi pertama kita klik yang merah, perisai yang merah yang ini, terus kita pencet shift di keyboard, terus klik yang putih, jadi klik dua-duanya. Habis itu kita ke animations sini, terus kita ke add animation. Nah, ini kita ke more motion paths, kita cari yang down, animasi yang down. Nah, ini dia. Oke, terus kita klik OK. Nah, tapi ini kan kita lihat ya, perisai merah itu gerak dari yang panah hijau terus selesai di yang panah warna merah. Nah, padahal kan kita pengennya itu perisai ini nanti finishnya di yang tengah ini, justru malah di yang di panah hijau, bukan yang sini. Nah, makanya supaya kayak gitu, karena ini aku nggak ada nerapin standar harus sejauh apa turunnya, alias terserah aja, suka-suka kita. Jadi ini aku naikin aja perisainya. Jadi yang aku pindah bukan panahnya ini, tapi aku pindahin perisainya. Kita klik kayak tadi, kita klik dua-duanya, terus kita naikin ke atas. Nah, terus kita cek. Nah, ini udah hampir, kurang ke atas dikit ya berarti. Ya, kurang lebih sama lah ya. Paling diturunin pakai anak panah aja, satu atau dua. Nah, terus yang putih ini aku naikin satu anak panah ke atas, supaya di sini kejamin nggak ada merah yang garis gitu loh. Kalau ini kan tuh masih kelihatan ada garis ya, meskipun nggak tahu ya, ini kan karena kadang pengaruh zoomnya juga. Kalau kejauhan kelihatan ada garisnya, kalau kedekatan sebenarnya enggak. Tapi supaya aman ya kita naikin aja. Nah, setelah itu ini sekalian aja aku atur timingnya supaya nanti nggak bolak-balik. Caranya itu adalah ke sini animation pane. Terus di kanan, paling kanan nanti kelihatan itu ada panel animasinya. Nah, terus ini mungkin selection aku silang dulu ya, karena belum terlalu mau kepake. Nanti kalau butuh tinggal klik, munculin lagi aja. Nah, terus ini mungkin kita atur 0,5 aja masuknya. Dan oh ya, ini aku lebih suka with preview sebenarnya guys. Jadi tinggal play aja, nggak usah klik sana klik sini. Caranya itu klik kanan, terus ini kan ada on click, with previous, after previous, tinggal pilih aja yang with previous. Oke, gitu ya. Simple. Terus, oh ya tadi kan aku bilang yang putih itu aku pengennya
masuknya belakangan. Jadi ini aku kasih delay mungkin setengah dari durasi yang merah, 0,25 aja. Gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran mungkin kita coba play ini. Set. Nah, itu agak halus ya, gimana gitu rasanya. Nah, terus di sini aku mau tambahin sedikit. Jadi yang merah ini aku mau kasih itu masuknya memudar, nggak langsung patah. Tiba-tiba ada merah di atas sini. Dan kalau teman-teman perhatikan, tahu-tahu ada merah aja di situ. Padahal kanvasnya ini kan putih. Nah, makanya yang merah ini aku mau kasihnya fade. Nah, supaya nggak terlalu panjang, ini fade-nya aku kasih pendek aja, dia 0,1 durasinya. Terus seperti biasa kita with previous lagi. Kayak gitu. Nah, terus di sini untuk putihnya supaya dia apa ya? Ini kan kalau di play kayak ganjel gitu ya, perisai merahnya itu ini ada apaan di sini kayak ketutupan putih-putih. Nah, makanya supaya dia nggak ganjel di situ, itu kita kasih putihnya itu appear juga. Jadi dia baru nongol pas dia sendiri baru mau gerak gitu. Kita kasih appear putihnya. Terus kita taruh di atasnya down tadi. Ini kan 0,25, jadi ini kita aturnya 0,25 juga sama. Gitu. Oke, gitu yang perisai ya. Iya, coba nih aku play. Set, nah lebih jos ya. Nah, sekarang kita masuk ke huruf S-nya. Nah, yang huruf S ini aku pengennya dia itu appear, dia langsung muncul gitu aja. Tapi itu munculnya nggak sembarang muncul, dia seolah-olah kesapu sama yang warna putih. Jadi yang warna putih ini masuk, terus tiba-tiba loh ada S muncul gitu. Nah, jadi seolah-olah S-nya ini, kalau teman-teman bayangin ya, S-nya itu nanti sebenarnya udah ada di merah, di perisai yang merah. Tapi begitu putih ini masuk, oh jadi kelihatan, ternyata ada S di situ. Gitu. Aku maunya kayak gitu. Nah, oke ya, sekarang kita bikin. Nah, caranya itu jelas kita kasih appear juga. Sama, kita kasih appear. Nah, tapi penempatan timingnya ini yang harus pas. Jadi penempatan S-nya itu harus pas, dia appear pas, perisai putihnya juga appear. Jadi barengan. Kita taruh di sini ya. Terus with previous. Oke, gitu ya. Terus kita coba. Manis. Mungkin belum terlalu kelihatan karena apa ya? Masih penuh. Sorry ya, ini aku tadi refleks kebiasaan aku, soalnya kalau ngeplay animasi biasanya langsung ke slideshow. Aku ulangi pakai play all aja. Nah, ini mungkin masih kurang kelihatan karena masih penuh ya, ini masih berantakan, masih ada mahkota, masih ada yang ini. Tapi coba sekali kita ilangin semuanya. Kita singkirin dulu sebentar, biar ini doang. Nah, gitu maksudku. Sekali lagi ya. Nah, gitu maksudku. Oke ya, ini aku pause dulu, karena yang selanjutnya ini lumayan rumit. Jadi aku mau kasih waktu biar durasinya nggak kepanjangan. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.